Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan ridhonya untuk bisa bersilaturahim, hadir kembali di Majelis Ta'lim As-Salimi di Masjid Az-Zaitun TSB. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang salih yang insyaallah kelak kita bisa menikmatinya. Salawat salam semoga selalu dilimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita semuanya yang insyaallah termasuk umatnya yang selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah As-Salimi Pak Haji Saskoyo dan seluruh jajaran pengurusnya. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim As-Salimi Kang Haji Johan dan seluruh jajaran pengurusnya. Saya hormati Ketua DKM Masjid Az-Zaitun Pak Haji Budi Firmansyah dan seluruh jajaran pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an pada sore hari ini atau pada malam hari ini, surat Kahfi ayat 49. Surat Al-Kahfi ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadlimu rabbuka ahada. Wa wudi'a, dan diletakkan, al-kitabu, buku catatan amal, fataral mujrimina, maka orang-orang yang durhaka akan terlihat, musyfikina, ketakutan, mimma fihi, karena catatan yang berada pada kitab itu. Wa yaquluna, maka mereka orang-orang mujrimin, orang-orang yang durhaka itu mengatakan, ya wailatana, alangkah celakanya kami, ma li hadzal kitab, buku catatan apakah ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak sedikit pun meninggalkan catatan baik itu yang kecil ataupun yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya diperhitungkan, tercatat semuanya di dalam buku itu. Wa wajadu,
dan mereka mendapatkan ma'amilu, apa yang telah mereka lakukan, apa atau amalan yang telah mereka lakukan, hadiron, nyata di hadapan mereka. Wala yadlimu rabbuka ahadan, wala yadlimu, dan tidak berbuat zalim, tidak berlaku zalim, rabbuka, Tuhanmu, ahadan, kepada seorang pun. Itu arti ya, tarjamah dari surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'a ini kalau dalam gramatikalnya adalah majhul, kalimat pasif. Kebalikannya adalah maklum. Kalau maklum itu berarti kalimat yang aktif. Wa wudi'al kitabu, yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah sohaifu a'malil basyari. Jadi yang dimaksud dengan Alkitab, buku, ini bukan yang dimaksud adalah kitab samawi, bukan Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil, juga bukan Zabur. Tapi yang dimaksud di sini adalah sohaifu a'malil basyari, yaitu buku catatan atau lembaran-lembaran yang isinya adalah amal-amal perbuatan manusia, al-bashar, manusia. Wa wudi'al kitabu ai wada'at sohaifu a'malil basyari. Ya. Diletakkan ai wa uridot alaihim, wudi'a wa uridot, diletakkan, dipersembahkan, disodorkan. Jadi bukan hanya diletakkan, bukan begitu, tapi diletakkan dalam artian uridot, diapakan? Dikasihkan, disampaikan, disodorkan. Nah ini kan? Iya. Wa uridot alaihim, dan diperlihatkan, dikasihkan, disodorkan alaihim, kepada mereka. Pada mereka adalah pada orang-orang yang setelah ini, pada ayat sebelumnya ayat 48, wa uridu ala rabbika saffal, ya, wa uridu ala rabbika saffal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Nah itu. Jadi mereka nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersab-sab. Ketika dihadapkan kepada Allah, mereka itu semuanya wa wudi'al kitab. Wa wudi'al kitab. Kemudian mereka akan disodorkan apanya? Ya. Buku catatan amal perbuatan mereka, al-bashar, manusia. Fataral mujrimina, ini fa-nya adalah fa sababiyah, fa yang menunjukkan sebab akibat. Sebabnya
kitab itu, buku catatan amalnya itu disodorkan pada mereka, akibatnya ada yang ketakutan melihat isi catatan itu. Fatara al-mujrimina, maka engkau wahai Muhammad akan melihat al-mujrimina, terhadap orang-orang yang durhaka, musfiqina ay khaifina, ketakutan, mimma fihi, dengan catatan fihi yang ada di dalam kitab itu. Ay fataral mujrimina khaifina mimma fihi minal jaraimi wadzunubi. Kenapa orang-orang yang durhaka itu merasa ketakutan? Karena isi dari apa? Kitab, buku catatan amal mereka itu isinya adalah al-jaraim wadzunub. Isinya adalah kemaksiatan dan apa? Dosa-dosa. Isinya itu semua. Sehingga mereka apa? Ketakutan. Wa yaquluna ya wailatana. Baru ketika itu mereka akan mengatakan, celakalah apa? Kami, ai ya hasratana. Wa ya hilakana. Alangkah ruginya kami. Ala ma farratna fi hayatina dunya. Karena kami telah berbuat melampaui batas di dalam kehidupan kami di dunia ini. Baru penyesalan itu nanti ketika di sana. Ayat ini hikmahnya adalah memberi pemahaman kepada kita, mewanti-wanti kepada kita supaya kelak kita jangan apa? Menyesal. Supaya tidak menyesal kelak, maka kemudian perhatikan ayat ini. Ayat ke-49 surat Al-Kahfi, bahwa nanti bagi orang-orang yang ketika di dunianya apa? Selalu berbuat apa? Ya, kemaksiatan dan kedurhakaan, maka nanti buku catatan amal mereka itu akan dipenuhi dengan apa? Merah semua lah, gitulah. Kalau rapot mah merah semua. Kalau rapot mah. Nah, supaya nanti kita tidak menyesal karena rapot kita merah semua, maka dari mulai sekarang berarti harus bagaimana kita mengisi apa? Waktu-waktu dalam kehidupan di dunia ini. Tuh. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan apa ini? Ini merupakan bukti penyesalan mereka ketika melihat buku itu. Loh, buku apa ini? Kok semuanya apa? Kok semuanya ada? Kok tidak tertinggal perbuatan-perbuatan dosaku, baik yang kecil ataupun yang besar? Kecuali semuanya ada di mana? Di dalam buku catatan itu. Ai ma sya'nu hadzal kitabi la yatruku saghiratan wala kabiratan illa dabtaha wa ahata biha. Subhanallah. Jadi di dalam buku catatan amal itu tidak sedikit pun tertinggal. Semuanya ada.
baik dosa-dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, semuanya ada. Wa ahata biha, penuh dalam catatan itu. Qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa wajadu ma amilu hadiran, bahwa mereka semua akan melihat, akan menemukan, akan mendapati ma'amilu, semua yang mereka lakukan hadiron, berada di hadapan mata mereka. Hadir, ada di hadapan mata mereka. Ai maktuban musbitan fil kitabi, semuanya tertulis dengan nyata di dalam buku itu, terlihat dengan mata kepala mereka sendiri. Wala yadlimu, dan tidak berbuat zalim siapa? Rabbuka, Tuhanmu, ahadan, kepada seorang pun. Itu tidak ada istilah nepotisme, tidak ada. Buku-buku itu dicatat dengan rapi, tidak ada istilah nepotisme. Ya, tidak ada. Hujan Pajinan ya? Hujan besar di sana, di wilayah sana besar. Ya. Tidak sedikit pun, dan Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. Bahwa catatan itu dicatat dengan secara objektif, tidak ada unsur subjektivitas, tidak ada. Jadi itu betul-betul buku yang diperlihatkan nyata adanya, dan Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada siapapun. Ai la yu'aqibu insanan bi ghairi jaramin, Allah tidak akan memberi sanksi kepada seorang pun tanpa ada kesalahan. Jadi Allah tidak akan menyangsi seseorang tanpa ada kesalahan. Ya kan, kalau di dunia mah bisa saja yang salah menjadi apa? Itu yang benar menjadi apa? Bisa saja begitu. Bisa saja di dunia mah kebalik, yang mendidik menjadi apa? Nah, kan sekarang lagi isu begitu tuh. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, tidak, Allah tidak begitu. Tidak ada. Itu sekarang di dunia pendidikan memang sudah begitu. Ya, dari dulu mah dimarahin apa tuh, nggak pernah laporan ke orang tua. Lagian kalau laporan juga ke orang tua apa? Yang dimarahinnya kita. Ya itu masalah kamu. Udah nggak ada tanggung salah kamu, gitu aja. Sekarang mah enggak. Jadi yang menciptakan generasi-generasi sekarang menjadi generasi yang stroberi, yang cengeng itu. Ya kenapa? Ya karena diciptakan cengengnya oleh siapa? Oleh orang tuanya, diciptakan, dielus-elus baik gitu. Jadi tidak akan mandiri. Gitu. Allah tidak begitu. Ya. Kemudian di sini la yu'aqibu insanan bi ghairi jaramin wala yunqasu, dan tidak akan dikurangi min sawabil muhsini, dari pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak akan semuanya seluruh manusia, mau yang kafir, mau yang beriman, kan itu. Orang-orang kafir, ketika ada catatan kebaikannya, tetap diberitahukan, ini catatan kebaikanmu, ini catatan kebaikan. Tapi kemudian mohon maaf, karena kamu itu tidak termasuk kepada siapa? Orang Islam, maka tetap hanya diberitahukan aja, ini amalan baikmu. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Jadi yang berbuat baik sekecil apapun akan diperlihatkan. Yang berbuat jelek sekecil apapun kejelekannya akan diberikan.
sebesar apapun kebaikannya akan diberitahukan. Bukan hanya orang yang beriman. Orang yang kafir pun akan diberitahukan, tapi nanti mereka hanya diberitahu saja bahwa inilah kebaikanmu. Ya, tidak kemudian mereka akan dimasukkan ke surganya Allah karena tidak punya passwordnya. Ya, passwordnya harus Islam dan sholat kan gitu. Oke. Kita lanjutkan pada ayat berikut. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini ada dalam beberapa surat ya. Coba kita di sini aja. Wa idz, dan ingatlah, qulna, ketika kami berfirman, kami memerintahkan lil malaikati, kepada siapa? Para malaikat, usjudu li adama, bersujudlah kalian semuanya ke Adam. Fasajadu, maka para malaikat itu melakukan sujud itu. Illa iblis, kecuali iblis. Ai, maksudnya uzkur, ingatlah, hina amaronal malaikata, ketika kami memerintahkan kepada malaikat bisujudi li adama, untuk melakukan sujud kepada Adam. Walakin as-sujud huna, nah ini lanjutannya Fajinana, lanjutannya. Tetapi yang dimaksud sujud di sini adalah tahiyatan, ai tahiyatun, ai sujudu tahiyatin wa takrimin. Yang dimaksud sujud di sini adalah sujud tahiyah, penghormatan saja, wa takrimin, dan pemuliaan saja, menghormati saja. La sujuda ta'zimin wa ibadatin. Awas, sujudnya, perintah Allah kepada malaikat untuk melakukan sujud adalah sujud tahiyah. Sujud apa? Penghormatan. La sujuda ta'zimin wa ibadatin, bukan sujud mengagungkan, dan juga bukan sujud dalam bentuk ibadah atau pengabdian. Hanya menghormat saja. Jadi kata Allah teh, firman Allah merintahkan, coba tuh kalian hormat tuh ke Adam. Cuman bahasanya di sini ya, usjudu, sujudlah. Nah, maka kemudian ditafsirkan supaya tidak salah penafsirannya. Maka kemudian fasajadu, maka bersujudlah siapa? Para malaikat, artinya menghormatlah, gitu kan itu di sini. Para malaikat illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Tapi kemudian bisa jadi ayat ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan apa? Dipelintir. Kuatan mana akidahnya? Antara siapa? Ya, antara iblis dengan malaikat. Ternyata kuatan siapa? Iblis mah hebat. Disuruh sujud sama Allah, nggak sujud iblis mah. Karena dia mau bertauhid hanya kepada siapa? Nggak mau ke makhluk mah. Tapi malaikat itu terjebak gitu. Kena prank gitu malaikat itu. Diperintahkan sujud, kok malah sujud? Padahal semestinya sujud mah hanya pada siapa? Aja lihat dulu, sujud di sini bukan sujud ta'ziman wala ibadatan, bukan sujud dalam bentuk pengagungan, dan juga bukan sujud dalam bentuk apa? Ibadah, pengabdian kepada Allah, tapi hanya menghormati saja. Tuh, hormati Adam tuh. Karena manusia, Adam itu kan manusia. Manusia itu kalau menjadi orang yang hebat akan melebihi hebatnya siapa? Kalau menjadi orang yang apa?
maksiat, ya, akan melebihi apa? Itu. Kemudian di sini dijelaskan siapa iblis itu? Siapa iblis itu? Karena minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kenapa ada penjelasan ini? Walaupun mungkin ada tafsir-tafsir yang lain ya. Kenapa Allah kemudian memberi penjelasan di sini bahwa karena minal jinni, bahwa iblis itu adalah apa? Bagian dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, yang apa? Yang durhaka terhadap apa? Perintah Tuhannya. Yang membangkang terhadap Tuhannya. Kenapa pada surat Kahfi ini Allah menjelaskan wa kana minal jinni? Kenapa? Karena perintah menghormat Adam kepada malaikat itu ada juga pada surat Al-Baqarah ayat 34. Pada surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qala rabbuka wa idz qulna itu gimana tuh? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu surat Al-Baqarah ayat berapa? Maka kemudian iblis pada surat Al-Baqarah ayat 34 ada yang berpolemik di sana bahwa berarti iblis itu bagian dari apa? Malaikat. Kenapa? Karena pada surat Al-Baqarah ini di atasnya adalah berbicara tentang apa? Allah akan mengangkat apa? Khalifah di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau kita perhatikan ayat berapa? Ayat 30 itu ya. Ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mendeklarasikan. Nah, di sana bahasanya bukan berfirman, ya berfirman itu dalam artian mendeklarasikan dalam satu forum kepada malaikat, kalau gambaran bahwa aku akan mengangkat apa? Menjadikan apa? Khalifah di muka bumi ini. Tapi kemudian malaikat protes. Apakah engkau mau menjadikan seorang apa? Khalifah di muka bumi ini yang senang menumpahkan apa? Darah. Maka muncul pertanyaan, oh berarti kalau begitu ada makhluk lah sebelum apa? Sebelum Adam itu. Kenapa? Karena kok tiba-tiba malaikat mengatakan ketika wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat, nih sekarang saya akan menjadikan seorang khalifah fil ardi, di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat malah apa? Ya, protes. Interupsi gitu kan ya. Apakah engkau mau menjadikan seorang pimpinan di muka bumi ini yang mereka itu hanya pekerjaannya apa? Merusak dan menumpahkan darah, permusuhan, tawuran. Berarti kalau begitu pertanyaannya, berarti sebelum Adam diciptakan sudah ada apa? Makhluk yang lain yang diciptakan. Maka kemudian dalam tafsirannya itu sudah diciptakan sebetulnya adalah apa? Banul Jan, apa? Keturunan apa? Jin. Yang mereka itu sukanya hanya berbuat keonaran dan berbuat macam-macam lah. Gitu aja, menumpahkan darah. Sambil mengajukan, menyodorkan diri.
Memprotes tapi sambil apa? Apa menjawabnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kalau bahasa kitanya mah atuh daripada beli adama. Ya. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengajukan diri daripada nanti memilih Adam sebagai apa? Khalifah yang pada akhirnya akan menghancurkan, akan berbuat keonaran seperti yang sudah itu. Sudah aja tuh kami di antara kami. Kenapa? Nahnu nusabbihu bihamdika. Karena kami ini adalah makhluk yang selalu apa? Wa nuqaddisu laka, dan selalu mensucikanmu. Allah tidak menerima itu. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudah, kami paling tahu apa yang kalian tidak ketahui. Kenapa? Karena ya tadi kalau dipimpin malaikat, malaikat makan sesuai dengan apa? Perintah Allah saja. Kalau harus begitu ya begitu saja. Harus menginginkan ya begitu saja. Nah kemudian Allah tidak begitu karena melihat potensi Adam itu apa? Akan mempunyai apa? Variasi dalam apanya? Memimpinnya. Tidak akan hanya itu saja. Nah, itu dari pembicaraan di sana itu tidak ada sedikit pun berbicara tentang apa? Iblis. Maka ketika muncul kan gini, kasalnya wa'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayat ini kalau dilihat secara sepintas, ya benar atuh Allahnya kalau gitu nepotisme atuh. Kenapa Adam diajarkan? Sementara malaikat tidak apa? Nah, tapi ini pembelajaran buat kita bahwa calon seorang pemimpin itu harus apa? Ya, harus punya pengetahuan. Calon seorang pemimpin itu harus punya pengetahuan. Siapapun silakan saja. Mau saudaranya ya mangga, mau anaknya ya mangga, asal punya apa? Asal kompetensinya mumpuni untuk jadi seorang apa? Pimpinan. Jangan kemudian tidak mumpuni. Jangan kemudian apa-apanya juga masih diragukan, kan begitu? Nah, maka di sini Allah mencontohkan. Jadi ayat ini sebetulnya mah ayat tentang politik kalau mau dinikan. Jadi kalau mau tentang politik, tentang siasah, ya ini. Nah, oke, singkat ceritanya ke sana. Kemudian kata malaikat, ya Allah, ya sudah kalau begitu ternyata ya Engkaulah yang maha mengetahui. Karena sudah begitu ada, maka kemudian pada ayat apa? 34-nya. Sok atuh malaikat, karena sudah tahu tuh betapa hebatnya siapa? Adam. Hormat atau ke Adam sekarang mah. Ya hormat itu kan bisa saja. Bisa saja. Kan gitu. Tapi bukan sujud dalam bentuk apa? Ibadah dan mengagungkan. Bukan hanya menghormat saja. Memberikan penghormatan. Tidak tahu bagaimana caranya memberikan penghormatannya. Apakah seperti apa yang dilakukan di Indonesia? Atau membungkuk? Wallahu alam, tapi yang jelas Allah memerintahkan pada malaikat untuk menghormati siapa? Ya, karena muncul tiba-tiba pasajadu, maka menghormatlah siapa? Malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Loh, kok muncul kalimat iblis? Padahal dari atas tuh iblis tidak ada pembicaraan. Maka kemudian muncul penafsiran. Oh, kalau begitu berarti iblis itu bagian dari mana? Malaikat yang membangkang terhadap perintah Allah. Boleh nggak ada penafsiran begitu? Boleh. Makanya karena ini kan duluan. Maka kemudian karena ada penafsiran-penafsiran begitu, Pak Jinana, untuk mematahkan itu Allah berfirman pada surat apa? Kahfi bahwa wakana minal jinni. Oh, iblis bukan bagian dari apa? Malaikat yang membangkang, tapi bagian dari apa?
jin. Oh, kalau begitu bisa rasional. Kenapa? Karena pada surat Al-Baqarah ayat 30-nya walaupun tidak secara eksplisit, tapi secara implisitnya ada ketika malaikat protes. Ya Allah, masa mau menjadikan pimpinan ini? Kan sebelumnya ada makhluk. Oh, dan itulah Banul Jan, dan itulah golongan jin. Jin itu sama dengan kita, makhluk manusia. Ada yang solehnya, ada yang pertengahan dari soleh, ya kan? Ada yang membangkangnya ada yang membangkang yang biasa, ada yang membangkang pertengahan, ada yang membangkang seperti Firaun. Maka di dunia ini juga di kalangan manusia orang yang membangkangnya luar biasa disebut apa? Jadi Firaun tuh iblis kalau di kalangan mananya? Di kalangan jinnya. Gitu. Jadi Firaun itu apa? Iblis. Kalau di kalangan mana? Jin. Karena apa? Karena membangkang dan sombong. Nah, Firaun itu kan begitu. Dari kalangan manusia membangkang dan apa? Sombong. Karena membangkang dan sombongnya itulah disebut dengan apa? Firaun. Gitu. Di kalangan manusia. Di kalangan jin karena saking sombong dan membangkangnya kepada siapa? Allah, maka disebut dengan apa? Iblis. Coba kalau direnungkan Fajinana itu. Surat Al-Baqarah ayat apa? 34-nya iblis tidak mau apa? Menghormat ke Adam. Tapi dia benar bahwa Allah dia yakin pada Allah itu. Tapi dia sombong. Kemudian setelah apa? Wa kana minal kafirin. Kemudian apalagi itu surat ayat 35-nya? Wa idz qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata. Terus wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. So, karena itu masuklah engkau di sini di surga. Tapi kemudian fa'azallahuma syaitanu anha. Tapi kemudian syaitan mengeluarkan Adam dari mana? Coba muncul lagi kalimat apa? Syaitan. Padahal di atasnya iblis yang apa? Yang jelas memusuhi siapa? Kok yang mengeluarkan Adam dari surganya apa? Kok kenapa bukan iblis? Syaitan itu dari mana lagi kok muncul pada ayat itu? Yang mengeluarkannya syaitan. Bukan apa? Iblis. Ingat surat apa itu ya? Surat apa? Coba diingat-ingat kembali. Bahwa iblis, jin itu tidak akan bisa datang langsung masuk kepada apa? Manusia. Karena manusia itu dijaga oleh Allah dari atas, dari depan, dari belakang, dari pinggir. Surat apa? Ar-Ra' itu ayat 11. Benar nggak tuh? Coba diingat. Iya, itu. Tapi kemudian syaitanlah yang mampu merespon iblis. Sementara syaitannya ada di mana? Syaitannya ada di mana? Ada dalam diri kita. Dalam diri kita, dalam perputaran darah manusia. Sehingga kemudian kata Allah kepada Adam, Hawa, tidak boleh nih, wala taqraba hadhihi syajarata. Tidak boleh mendekati apa? Pohon ini. Ya, nanti itu juga ada penjelasannya lagi pada surat yang lain. Tapi kemudian yang membisikkan ke Adam dan Hawa itu siapa? Syaitan. Karena syaitannya ada di mana? Ada dalam dirinya. Kata dirinya di sini, Adam, Hawa, kamu jangan terjebak. Kenapa Allah melarang?
Karena sebetulnya Allah tidak mau kalian berdua itu menjadi apa? Orang yang kekal di sini. Karena apa? Karena justru dengan kalian mendekati, mencicipi khuldi ini, kan khuldi dari kholada yakhludu. Artinya apa? Kekal. Keabadian. Justru kalau kalian berdua melakukan itu, justru kalian akan menjadi orang-orang yang apa? Yang abadi. Di mana? Di surga ini. Kan disuruh menempat di tempat yang mulia di surga itu. Nah, maka kemudian khuldi ini menjadi iblis karena dia hanya ada di luar. Tapi yang terus menggerogoti apa? Perasaannya siapa? Adam dan Hawa adalah apa? Syaitan. Karena syaitan berada selalu membisikkan dalam diri kita, bisikan yang tanpa ada suara, bisikan yang tanpa kelihatan wujudnya. Tapi suka ada langsung di mana? Di dada. Suka ada bisikan. Pak Haji Nana termasuk kuat, nggak kena bisikan. Kan hujan tadi itu Pak Haji Nana. Kan ada bisikan di sini tuh syaitan teh. Ada nggak Haji Nana? Hah? Bukan. Makanya pasti Pak Haji Nana teh hujan, enaknya emang nggak berangkat. Nah kalau nggak berangkat juga orang pasti memaklumi Pak Haji Nana. Saya jujur aja datang ke sini juga, mana Pak Haji Nana? Nggak ada. Saya yakin hujan karena di sana hujan besar. Nah itu mesti ada bisikan di mananya. Nah bisikan itu bisikan apa? Kuat mana tuh? Dari saya. Itu ya. Nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.